Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami CGB Angkatan 8 dari Kabupaten Kediri akan melakukan coaching dalam supervisi akademik untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Lilis Kurniawati Hidayah dari SDN Sekretan Pura. Teman saya? Perkenalkan, nama saya Lilian Kusuma dari SDN Sukoharjo 2. Perkenalkan, saya Ratna Sari Dewi dari UPTD SMP Negeri 2 Keras. Baik, coaching akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini, Bu Lilia? Alhamdulillah baik, Lilis. Hari ini Bu Lilia akan mengadakan coaching ya dengan Bu Ratna. Iya. Sebelum Bu Lilia mengadakan coaching, saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa penilaian. Yang pertama, penilaiannya yang satu berupa rubrik penilaian. Kemudian yang berupa prinsip-prinsip, yang kedua berupa prinsip-prinsip coaching. Yang pertama rubrik penilaian, nanti coachingnya itu yang pertama menggunakan alur kita apa tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu harus mengandung pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga, coach nanti itu bisa menanggapi pertanyaan coach dengan baik atau tidak. Itu tentang rubrik penilaian. Kemudian penilaian yang kedua itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Itu tentang penilaian, Bu Lia. Kemudian saya sebagai observer juga sebelum coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lia. Bu Lilis. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti Bu Lilia akan kembangkan? Ya, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengasah kemampuan saya untuk pertanyaan yang berbobot, Lilis. Iya. Ada lagi Bu Lilia tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, misalnya secara spesifik seperti itu? Ya, sementara saya inginnya itu dulu. Oh iya, berapa berarti berupa pertanyaan berbobot gitu ya? Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Lilia, apakah indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Lilia kembangkan nanti kepada coaching? Untuk indikator ketercapaian, kalau saya bisa mengasah kemampuan saya mengenai pertanyaan yang berbobot, saya bisa menggali informasi, mengembangkan ide-ide baru dari coaching. Oh ya, berarti mengembangkan ide-ide tentang bagaimana pemecahan masalah dari coaching, seperti itu Bu Lilia ya? Oh iya. Ya sudah, demikian Bu Lilia. Nanti sebelum coaching ini, monggo kalau Bu Lilia ingin melakukan coaching kepada Bu Ratna, monggo dipersilahkan. Terima kasih, Bu Lilis. Selamat pagi, Bu Ratna. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya, Bu Ratna? Puji Tuhan, hari ini saya merasa luar biasa baik, terutama bertemu dengan penjenengan semakin baik. Alhamdulillah. Saya tadi ada WA dari Bu Ratna. Katanya Bu Ratna ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa ya, Bu Ratna? Terima kasih, Bu, sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa meluangkan waktunya untuk ketemu sebentar. Di sini saya ingin berbagi cerita tentang siswa didik saya. Jadi beberapa siswa didik saya itu kalau saya melihat mengalami kegagalan dalam belajarnya. Jadi mereka itu sering sekali melakukan perbuatan yang tidak melaksanakan disiplin dalam dirinya. Jadi mereka sering membolos, sering meninggalkan jam belajar, seperti itu, Bu. Iya. Jadi mereka siswa dari Bu Ratna ini kurang disiplin ya, begitu ya. Mungkin dari percakapan kita, dari kita ngobrol ini, apa yang ingin Bu Ratna dapatkan? Iya, terima kasih. Saya itu ingin siswa didik saya itu memiliki rasa disiplin dalam belajar mereka. Mereka juga memiliki rasa tanggung jawab akan dirinya, rasa tanggung jawab akan pendidikan, akan tanggung jawab untuk memiliki sekolahnya. Seperti itu, Bu. Baik. Kira-kira Bu Ratna, tindakan apa yang sudah Bu Ratna lakukan? Iya, terima kasih, Bu.
Ada beberapa tindakan yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu saya sudah melakukan pendekatan kepada anak didik saya. Kebetulan di sini saya sering ngobrol bersama, saya mencari tahu apa sih yang mereka inginkan. Yang kedua, saya juga sempat berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru pengampu dalam setiap apel yang sering mereka tinggalkan. Saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan orang tua mereka. Itu yang selama ini sudah saya lakukan. Bagus sekali Bu Ratna. Iya. Kira-kira supaya terwujud itu apa yang Bu Ratna lakukan? Di sini Bu, selama ini pemikiran saya dan sudah mulai saya diskusikan dengan teman-teman, saya sempat melihat permasalahan apa yang terjadi sehingga anak-anak itu kok tidak nyaman di dalam kelas. Sepertinya mereka itu tidak nyamannya yang pertama itu karena memang cara mengajar Bapak Ibu guru, terutama kan Bapak Ibu guru itu sistem mengajarnya ceramah, kebanyakan ceramah. Jadi si anak itu sudah mulai jenuh, merasa jenuh dengan situasi kelas, jenuh dengan situasi belajar, sehingga mereka meninggalkan kelas. Nah, di situ saya sempat berdiskusi dengan guru pengampunya, Bu, apa ya yang sebaiknya dilakukan. Waktu itu saya mengusulkan bagaimana kalau kita membuka kelas alam. Jadi siswa-siswa yang sering melakukan kegiatan belajar, meninggalkan belajar, itu kita kumpulkan, kita membuka kelas karena mereka sering meninggalkan kelas, berarti mereka itu kebanyakan sukanya di luar. Nah, saya punya pemikiran kita belajar di luar, matematika dikemas menyenangkannya sesuai dengan materi-materi yang ada di alam. IPA pun juga seperti itu, tapi masih belum maksimal itu. Itu kenapa kok masih belum maksimal? Kira-kira alat apa penyebabnya itu apa? Iya, kalau saya lihat alat peraga, karena materinya kan terkadang tidak sama dengan materi-materi yang terdapat di alam sekitar. Jadinya Bapak Ibu guru menyampaikan karena di alam yang kita gunakan itu alat peraganya tidak ada, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu Ratna ide-idenya. Mungkin ada ide lain lagi Bu Ratna? Selain metode alam, menggunakan alat peraga, mungkin ada ide lain? Iya, di sini saya juga memiliki pemikiran siswa ini memang kebanyakan memiliki kemampuan akademik fresh dengan KKN kita. Nah, meskipun mereka diajar dengan grade tinggi pun mereka kan juga tidak mampu. Jadi saya mengusulkan bagaimana ya sudah turunkan dulu grade-nya, kemas biar mereka mencintai dulu gurunya. Nah, saat mereka sudah mencintai gurunya, pelan-pelan kita akan masukkan materi itu. Seperti itu, Bu. Kalau kita langsung bisa meratakan dengan teman-temannya yang levelnya tinggi, mereka akhirnya akan semakin memberontak dan semakin tidak disiplin. Jadi luar biasa idenya Bu Ratna. Mungkin kira-kira kapan Bu Ratna bisa melaksanakan? Iya. Dalam pemikiran saya dalam waktu cepat, Ibu, karena sebentar lagi kan kita sudah mulai masuk pada semester 1, penilaian semester 1, kita kan dikejar-kejar waktu untuk mereka ulangan, seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat ya. Iya. Mungkin Bu Ratna membutuhkan dukungan atau kerjasama dari pihak lain. Iya, di sini saya juga sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan juga saya meminta dukungan dari yang terutama dengan wali murid, Ibu. Jadi di sini wali murid harus tahu kondisinya si anak ini, kenapa kok si anak ini harus belajar di luar kelas. Soalnya terkadang wali murid itu berpikirnya kok anak diajar di luar itu ada apa, seperti itu, Ibu. Baik. Dari percakapan kita, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita yang saya dapatkan itu secara tidak langsung ya Ibu, terima kasih penjenengan sudah membukakan wawasan saya bahwa ternyata itu siswa didik saya itu mereka memiliki keunikan dan baru saya menemukannya. Ternyata anak didik saya yang dikategorikan mereka tidak melakukan disiplin yang baik, mereka juga kurang dalam belajar. Ternyata kita bisa mengambil potensi yang mereka miliki dengan kita mencoba untuk mengasahnya dengan belajar di luar.
Luar biasa ide-ide dari Bu Ratna. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Ratna sampaikan? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Iya. Jadi dari pelaksanaannya Bu Ratna bisa tergambar ya nantinya bagaimana langkah-langkahnya untuk mengatasi permasalahan anak-anak yang kurang disiplin ya, kurang tertarik dengan materi gitu ya. Jadi kira-kira dari perbincangan kita ini bagaimana perasaan Bu Ratna? Perasaan saya lega Bu. Ternyata dengan awal saya menghubungi penjenengan, ternyata saya bisa bertemu. Saya percaya diri kalau nantinya dengan kita berkomunikasi, saya pasti akan terbantu dan ternyata sungguh luar biasa. Saya sekarang lega dan bisa semakin melangkah pasti untuk memperbaiki anak-anak. Ya. Alhamdulillah jika saya bisa membantu, sedikit membantu, padahal itu ya ide-idenya dalam menyelesaikan permasalahan itu muncul dari jenengan. Ya. Jadi sudah tergambar jelas bagaimana jenengan memunculkan ide-ide baru yang bisa menyelesaikan masalah anak-anak yang kurang disiplin. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, sehat selalu. Terima kasih, amin. Sudah melakukan coaching ya sama Bu Tilia? Iya betul sekali Bu. Bagaimana Bu Ratna perasaannya setelah melakukan coaching? Iya, perasaan saya sekarang lega Bu. Saya lega bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya kepada Ibu dan juga teman terbaik saya. Oh iya, Iya. berarti sudah lega ya Bu Ratna, Iya, masalahnya sudah terselesaikan, Iya. cara-caranya nanti menyelesaikan masalah bagaimana sudah Iya, terselesaikan. sudah, iya. Saya sebagai observer ini Bu Ratna akan menyampaikan catatan-catatan kecil yang tadi Bu Ratna sama Bu Lilia melakukan coaching. Iya, Yang silakan. pertama, Bu Ratna sudah melaksanakan alur tirta. Jadi Bu Lilia dan Bu Ratna sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian yang kedua, Bu Ratna selaku coaching sudah menanggapi percakapan dengan Bu Lilia itu dengan penuh semangat, kemudian dengan penuh perhatian seperti itu. Itu catatan yang saya tangkap dari percakapan Bu Ratna dengan Bu Lilia. Demikian. Terima kasih Bu. Ya, demikian coaching pada hari ini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.